Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya. Salam dari saya Ki Jamas nggih. Di kesempatan siang hari ini di bulan puasa ini lab pertama saya nggih. Jadi di bulan puasa ini saya ucapkan untuk saudaraku yang muslim selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga dilancarkan untuk bulan puasanya sampai nanti di hari lebaran. Dan untuk saudaraku semuanya, saya ucapkan selamat siang. Sebelum saya melanjut untuk live streaming ini, silakan untuk saudaraku untuk responnya. Untuk suaranya, audionya sudah jelas atau belum? Terus untuk gambarnya sudah jelas atau belum? Takutnya kayak kemarin saya live streaming ternyata mikrofonnya tidak pas, tidak jelas suaranya ngoten. Jadi untuk saudaraku semuanya yang saat ini sudah mengikuti live streaming saya, mohon untuk responnya, untuk audionya, untuk suaranya, gambarnya sudah jelas atau belum. Monggo silakan untuk saudaraku semuanya yang saat ini sudah mengikuti live streaming saya. Monggo untuk responnya untuk saudaraku semuanya. Untuk suaranya sudah jelas atau belum? Silakan. Untuk responnya untuk saudaraku semuanya. Sebelum nanti saya melanjut kembali untuk live streamingnya, monggo silakan untuk saudaraku yang saat ini mengikuti live streaming saya, untuk suaranya sudah jelas atau belum, untuk audionya sudah jelas Ki? Alhamdulillah, terima kasih. Untuk siapa ini? Untuk Pak Agus Santoso, terima kasih. Untuk live streaming di siang hari ini seperti biasanya ngoten saya menyapa untuk saudaraku semuanya. Saya persilakan semuanya untuk saudaraku muslim non muslim, silakan monggo bisa langsung konsultasi dengan saya mengenai masalah apa, bisa mengenai masalah rumah tangga, mengenai pengasihan pelet, mengenai putar giling, terus buka aura. Untuk pelarisan silakan monggo silakan, insya Allah bisa saya jawab. Terus untuk masalah ruatan untuk membersihkan apa? Ruatan untuk membersihkan diri panjenengan dari apa? Dari sengkolo. Sengkolonya seperti apa? Biasanya sihir, santet, teluk dan lainnya itu. Untuk membersihkan diri panjenengan biar apa? Biar diri panjenengan bersih, menjalankan aktivitas apapun dalam asmara lancar, dalam rezeki semoga tidak ada kesialan ngoten. Nah, kembali untuk masalah sengkolo ngoten. Untuk sengkolo ini diri seseorang terkena sengkolo ini ada dua sebab. Terkena sengkolo dari diri panjenengan sendiri dan kiriman dari seseorang. Jika seseorang ini kok di dalam dirinya ada aura negatif sengkolo, itu di dalam menjalankan aktivitas apapun akan berantakan. Contoh saja seperti rumah tangga. Seseorang dalam rumah tangga jika di dalam dirinya atau di dalam rumah tangganya salah satunya dikirimi sengkolo dari seseorang, ya rumah tangga tidak pernah akur. Hawanya di rumah panas. Melihat istri atau melihat suami rasanya kesel, ingin marah. Terus rezeki juga susah. Karena apa? Ibaratnya orang kalau sudah terkena sengkolo di dalam dirinya seperti rumah tertutup. Rumah kalau sudah tertutup, seandainya ada orang mengantarkan makanan, orangnya kembali. Ada orang ngantar uang, orangnya kembali. Karena apa? Rumahnya tertutup. Sama hal seperti di dalam diri seseorang. Kalau di dalam diri seseorang auranya ini penuh dengan sengkolo seperti sihir, teluk, santan, pelet dan lainnya. Ya rezeki seandainya jualan, usaha dan lainnya selalu gagal. Itu penghalang di dalam diri seseorang. Terus kalau untuk orang yang masih menjalani hubungan pacaran, maksudnya di dalam mencari jodoh susah. Auranya ini apa? Auranya suram. Karena apa? Di dalam dirinya aura pengasihannya, aura pesona, aura karismanya itu tertutup. Yang menjadikan apa? Menjadikan di dalam hubungannya seandainya punya pacar, pacarnya sempat bosen. Seandainya mencari jodoh, mencari pasangan lawan jenis, orang melihat diri panjenengan tidak ada rasa tertarik. Ya seperti itulah mengenai sengkolo di dalam diri seseorang. Maka dari itu setiap orang yang ingin kehidupannya, ingin aktivitasnya, asmara dan lainnya kalau ingin benar ya memang harus dibersihkan. Seperti itu dari apa? Dari sengkolo dan lainnya. Terus untuk mengenai masalah asmara juga sama. Di dalam asmara memang sering yang
pro kontra di dalam asmara itu adalah mengenai pengasihan pelet. Mengenai pengasihan pelet juga sama. Di dalam pengasihan pelet setiap orang ada yang memahami, ada yang mempercayai dan ada yang tidak. Itu hak seseorang, tergantung pemahamannya seseorang. Tapi banyak yang berpikir kita tidak perlu menggunakan pengasihan pelet. Kalau kita punya segalanya, kalau kita punya segalanya ini dalam hal apa? Dalam hal materi. Jika kita ini dirinya mempunyai materi yang melimpah, mempunyai materi yang banyak, punya segalanya, mendekati lawan jenis akan mudah. Itu sangat benar. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan. Kalau kita mempunyai uang banyak, pasti kita akan bisa mendapatkan apapun itu. Pasangan kita akan langgeng, tidak mungkin. Karena apa? Karena sama di dalam hubungan seseorang itu, jika dengan berjalannya waktu, itu materi segalanya akan hilang dengan apa? Dengan kenyamanan dan dengan aura diri panjenengan. Seandainya seperti ini saja. Anda mempunyai harta yang melimpah, jenengan mempunyai segalanya, tapi di dalam asmara kenapa kok bisa contohnya pasangan selingkuh? Padahal diri panjenengan bisa memberikan lebih. Kalau tidak, pasangan diri panjenengan bosen, diri panjenengan ditinggalkan. Nah, itu adalah pengaruh dari apa? Dari aura pengasihan diri panjenengan. Seperti itu. Nggih, itu bercerita sedikit nggih mengenai masalah sengkolo dan mengenai pengasihan. Monggo silakan, ini saya membuka konsultasi dari saudaraku, silakan. Saya akan membaca satu persatu untuk saudaraku. Saya persilakan, ditunggu konsultasinya, cukup dikirim sekali saja, jangan dikirim berkali-kali. Kasihannya apa? Karena live streaming saya terbatas, mungkin sampai jam 3 kurang. Kalau diri panjenengan mengirimnya 10 kali, 20 kali kan tertutup yang lainnya. Dan saya menjawab kan tidak langsung saya jawab, tidak. Pasti kan saya menyotir satu persatu, konsultasi mana yang perlu saya jawab, konsultasi mana yang perlu saya ibaratnya perlu saya jelaskan untuk saudaraku. Ngoten nggih. Ini dari sinten nggih? Konsultasi pertama dari Pak Agus Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Agus, aku dari Tegal Ki. Nggih, selamat siang menjelang sore untuk Pak Agus yang dari Tegal. Semoga di bulan puasa ini rezeki selalu berdatangan, kesehatan selalu menyertai diri panjenengan nggih Pak Agus nggih. Dari Pak Agus ini aku belum bisa ngirim nanti kalau ada rezeki. Tidak ada apa Pak Agus. Gini, di dalam ikhtiar dengan saya semuanya akan saya layani, meskipun seandainya diri panjenengan melakukan pemaharan atau tidak, itu boleh-boleh saja. Selalu komunikasi dengan saya, tidak apa-apa, tetap akan saya layani. Yang penting diri panjenengan ikhtiarnya ini apa? Ikhtiarnya tujuannya benar. Kalau seseorang ikhtiar dengan saya, tujuannya kok benar, tujuannya baik, insya Allah bisa saya layani. Ngaten nggih? Nggih, terima kasih untuk Pak Agus. Dari Bayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari R, nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Aulia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Inan hadir Kang Karawang, nggih. Untuk saudaraku yang ada di Karawang, di Jawa Barat, ada di sekitar Karawang, Cikarang, Bekasi, Tambun, Cibitung, nggih. Saya pernah ada klien di sana di Jawa Barat, itu ada di Bekasi, itu tepatnya ada di daerah Tambun. Itu saya pernah datang ke sana melakukan ruwatan di daerah sana, meruatan untuk usaha, ngoten nggih. Ini berarti Karawang dekat nggih sama Bekasi nggih. Nggih, saya pernah ke sana untuk melakukan ruwatan tempat usaha rumah makan ini. Rumah makan ayam Kentucky, ngoten nggih. Pernah ke sana itu karena dia membeli ruko dan rukonya itu kosong lama. Ya rukonya kosong lama dan dia beli untuk tempat usaha dan ingin dibersihkan. Dari Norma Julia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Norma, mau tanya Kak, nggih monggo silakan. Dari Aulia, pembesi sengkolo melalui apa? Nah gini, kalau untuk pembesi sengkolo itu saya jelaskan dua. Pembesi sengkolo bisa jenengan jalankan sendiri
atau bisa ritual sepenuhnya dari saya. Kalau dijalankan sendiri sangat mudah. Diri panjenengan bisa melakukan sengkolo ini, membersihkan diri panjenengan dengan apa? Dengan kembang 7 rupa dan air kali petuk. Air kali petuk itu seperti apa? Seandainya ada kali ini pekeng seperti ini nih. 3 nggih. Ini mohon maaf, seandainya ada 3 pekeng seperti ini. Nah, pekengnya seperti ini 3. Itu untuk mandi membersihkan sengkolo itu bisa. Dijalankan sendiri dengan apa? Dengan mandi kembang 7 rupa dan airnya dari air petuk. Air petuk itu air 2 cabang berpetuk jadi 1. Ngoten itu nanti buat mandi, nanti ada amalannya. Silakan nanti bisa langsung kalau ingin ikhtiar dijalankan sendiri bisa konsultasi dengan saya, itu tidak pakai biaya. Konsultasi kalau dijalankan sendiri tetap akan saya tuntun. Untuk klien, wah paling ujung-ujungnya dengan Ki Jamas mahar, tidak. Saya melayani itu ibaratnya seperti ini. Ada yang ingin menjalankan sendiri malah saya senang. Saya ajari, saya tuntun, tidak perlu pakai biaya. Tapi ada juga yang berpikir seperti ini, Ki saya tidak ada waktu. Saya tidak ada waktu untuk menjalankannya. Nah itu kan memang ada laku tirakannya sendiri. Nah itu memang ada biayanya. Tapi kalau yang ingin menjalankan sendiri, nanti bisa saya tuntun, saya berikan sebuah arahan untuk tata caranya apa saja yang perlu jenengan lengkapi. Seperti itu untuk membersihkan sengkolo. Nah kalau seandainya ritual dari Ki Jamas dengan apa? Dengan ruwatan. Ngoten nggih? Dari Rusdiah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mimi Cahyang, gimana cara membersihkan sengkolo Ki? Nah tadi sudah saya jelaskan. Cara membersihkan dengan apa? Dengan 2 dijalankan sendiri bisa, atau ritual dari saya bisa. Itu kalau ritual dari saya dengan cara apa? Dengan cara ruwatan. Kalau dengan cara diri sendiri, yaitu bisa dengan ruwatan dijalankan sendiri bisa. Monggo silakan bisa ikhtiar dengan saya, konsultasi ngoten nggih, bisa nanti saya berikan arahan untuk diri panjenengan dijalankan. Nanti saya tuntun untuk diri panjenengan. Dari ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Marikam, Mas, namaku Marikem, sedang LDR, gimana kelanjutan rumah tanggaku? Waduh, suruh melihat ke depannya. Nah gini, di dalam kehidupan seseorang kita tidak ada yang tahu. Ibaratnya seperti ini. 1 detik, 2 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Tapi ke depannya hidup kita bisa kita atur dari saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara seandainya kalau kita ke depannya rumah tangga, ingin ke depannya itu langgeng, ingin pasangan kita itu nurut tunduk, ingin pasangan kita hatinya terkunci, tidak tergoda dengan orang, bisa diitari dengan apa? Dengan ikhtiar pengikat sukmo. Ibaratnya seperti ini. Pasangan itu ibaratnya adalah peliharaan. Anggap saja, mohon maaf membandingkan. Pasangan itu ibaratnya seperti kucing. Kucing ini kalau tidak dikurung, meskipun sudah jenengan kasih makan, meskipun sudah jenengan rawat dari kecil, kalau jenengan tidak kurung keluar, kalau tidak diambil orang, ya kalau tidak diambil orang, ya dia bisa keluyuran kemana-mana. Sama halnya dengan pasangan. Kalau kita punya pasangan, kita ikat hatinya, kita ikat sukmanya, kita ikat nafsunya, ya secara tidak langsung meskipun dia bergaul di luar dengan seseorang, meskipun dia di luar seandainya kumpulannya dengan lawan jenis, dengan seseorang ada yang muda, tidak akan mungkin tergoda. Kan apa? Hati dan pikirannya sudah terikat sepenuhnya ke diri panjenengan saja, seperti itu. Nggih. Jadi kalau untuk saran dari saya, kalau suruh melihat ke depannya orang itu sama halnya mendahului kehendak Gusti Allah, dan kita tidak boleh. Makanya ada orang yang menerawang kehidupan seseorang ke depannya, itu menurut saya salah. Kita tidak boleh melihat ke depan seseorang, tapi kita bisa memperbaiki kehidupan kita ke depannya dari saat ini. Contohnya seperti ini. Kalau kita ingin ke depannya usaha kita lancar, dari saat ini diperbaiki usahanya. Kalau kita ingin contohnya rezekinya ke depannya itu bagus, terus rezekinya melimpah, dari saat ini apa? Dibarengi dengan ikhtiar lahir dan batin, doa kepada Gusti Allah, terus diri panjenengan usaha juga yang benar, jujur,
Seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi kita jangan berpikir melihat ke depannya seperti apa. Jangan. Tapi kita rubah. Kalau ke depannya ingin rumah tangganya akur. Ingin rumah tangganya benar dari saat ini kita perbaiki. Contohnya kalau kita ingin pasangan kita itu kita nurut tunduk dengan diri panjenengan. Ya sikap diri panjenengan juga diperbaiki. Dibarengi dengan ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahirnya diri panjenengan dibarengi dengan menjaga kepercayaan pasangan, jangan neko-neko, jujur seperti itu dengan pasangan. Ikhtiar batinnya diikat sukmanya. Itu saran dari saya. Oke? Untuk Mbak Marikum atau Mas ini. Bisa konsultasi privat Ki, monggo silakan. Kalau ingin konsultasi privat memang selalu saya sarankan silakan monggo bisa konsultasi ke WA saya. Untuk nomor WA saya sudah tertera di bio saya. Ngoten nggih. Dari Isti, kalau aura Isti gimana? Ya sih tidak tahu. Kalau untuk masalah aura seperti ini, kalau di live streaming seperti ini ibaratnya menunjukkan benda tapi tidak tahu bendanya apa. Seperti yang dikonsulkan Mbak Isti, Isti gimana auranya? Ya kita tidak tahu. Tapi kalau konsultasinya ke nomor WA saya, contohnya Ki, nama saya Isti, weton saya ini, foto saya ini, nah itu baru ketahuan. Karena apa? Karena ini saya berikan pengertian untuk saudaraku semuanya, perlu digarisbawahi dan dipahami. Nggih. Kalau hanya ditunjukkan nama, seampuh apapun orang itu tidak akan bisa tembus, tidak bisa tembus 100%. Karena apa? Bayangkan saja, nama Isti, pemahaman diri panjenengan. Nama Isti di Indonesia ini ada berapa orang? Pasti banyak. Isti yang mana? Nanti salah orang. Tapi beda halnya jika menunjukkan foto Mbak Isti, nama Mbak Isti, weton Mbak Isti. Di Indonesia ini wajah tidak ada yang sama. Sukma seseorang tidak ada yang sama. Kalau konsultasinya seperti itu. Makanya ada di live streaming di sosial media. Seandainya si A, kodam A, kodam B, kodam B. Itu pembohongan publik. Tidak ada yang bisa melihat hanya dengan nama saja. Tidak ada. Sekalipun bisa itu tidak lebih dari 50% untuk terawangannya. Tapi kalau diperlihatkan fotonya, wetonnya dan nama lengkapnya 95% bisa lebih pasti. Seperti itu nggih. Dari Cantika Trika, terima kasih. Dari Mimik Sayang Ki, untuk bersihin sengkolok gimana? Dengan cara ruwatan. Dari Fafa, Assalamualaikum Mas, tolong lihatkan perasaan. Wah, pokoknya kalau yang konsultasinya suruh melihatkan saya lewatin nggih. Karena apa? Itu konsultasi yang ngambang. Ngambangnya seperti apa? Suruh melihat perasaan orang. Itu kan hanya nama saja yang disebutkan. Yang tadi saya jelaskan juga sama. Untuk melihat di dalam kehidupan seseorang butuh nama, weton, dan fotonya. Silakan untuk Mbak Fafa konsultasinya pokoknya yang bersifat rawangan memperlihatkan nggih. Saya arahkan silakan konsultasinya ke WA, nanti butuh syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Contohnya nama, weton, dan foto. Ngoten nggih. Dari tim Febri Kejawen Kang, nggih kalau saya Kejawen. Jadi untuk tidak ada mencakupan untuk masalah agama. Ngaten nggih. Assalamualaikum Mas, nggih waalaikumsalam dari Mas Yasro. Siti Aminah Mas, tolong lihatkan suami saya Doni Sanjaya punya selingkuhan enggak? Antara dua, punya dan tidak. Silakan konsultasinya ke WA saja. Ngaten nggih untuk Ibu Siti Aminah, nanti saya berikan arahannya. Dari Yaroh, Mas suami saya punya selingkuhan karena enggak di Oh ini, saya mau tanya Mas, suami saya punya selingkuhan enggak? Karena kalau di bel setting marah-marah. Silakan konsultasinya untuk ke WA saja nggih, untuk Ibu Yaroh. Dari Oki, Assalamualaikum Kang, mau tanya, mantan yang sudah 4 tahun bisa kembali atau tidak? Ada 2. Bisa dan tidak. Dan ini perlu saya tanya lebih detail. Masih ada komunikasi atau tidak? Meskipun diri panjenengan sudah putus 4 tahun, tapi kalau ikatan batinnya, komunikasinya masih ada, bisa. Tapi kalau diri panjenengan sudah putus 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kalau lost contact sudah susah. Seperti itu nggih.
Dari Leski, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam kenal nggih. Dari Kurnia Lestari, assalamualaikum Kak. Nggih, dari Hekiki tidak mengizinkan akses ke bagian, maksudnya gimana nggih? Dari Lilis, assalamualaikum Ki, apakah jika target sudah diikat sukmanya sudah 20 tahun apa masih bisa kita ambil? Maksudnya gimana nggih? Untuk Mbak Lili, assalamualaikum Ki, apakah jika target sudah diikat sukmanya sudah 20 tahun apakah masih bisa kita ambil? Masih kurang bisa memahami dari kata-katanya nggih. Bisa dikirim kembali nggih untuk Ibu Lili nggih. Karena gini, kalau diikat hatinya sudah 20 tahun susah memahami, tak menjawab yang lain nggih. Dari Coki, chat nggak direspon Gus. Nah gini, chatnya kalau baru saat ini memang tidak saya respon. Kan saya lagi live streaming, gimana membalasnya. Dan ada kemungkinan juga. Kenapa Ki kalau saya kok WA Ki Jamas kok tidak dijawab atau hanya dibaca saja? Dua kemungkinan. Diri panjenengan ikhtiar dengan saya tujuannya tidak benar. Yang kedua, umur diri panjenengan belum 23 tahun ke atas. Jika dua hal ini kok konsultasi dengan saya memang saya lewatkan. Umur masih kurang dari 23 dan konsultasi diri panjenengan tidak benar. Contohnya apa? Ingin pelet istri orang, ingin merebut istri orang, ingin guna-guna, terus ingin santet, ingin pesugihan dan lainnya. Nah itu memang saya lewati, tidak saya jawab. Ngoten nggih. Dari Kurnia Lestari, saya sama calon imamku namanya Musa, udah setahun hubungan nggih. Semoga hubungannya langgeng. Dari Bunda Tati Ki, aku pengen kekasihku kembali. Monggo silakan. Kalau untuk ikhtiar ingin kekasihnya atau ingin mantannya kembali lagi, kalau diri panjenengan ini belum menikah, itu bisa saya bantu dengan ritual pelet tarik sukmo asmoro bangun. Tapi kalau diri panjenengan ingin menarik kembali mantan suami, mantan istri, bisa saya bantu dengan putar giling sukmo. Ngaten nggih? Dari Kurnia Lestari dan Musa udah setahun tadi sudah. Dari Mama, ruwatan itu apa to Gus? Nah, ruwatan itu adalah ritual khusus untuk membersihkan diri seseorang. Dari apa? Dari sengkolo. Sengkolo ini banyak jenisnya. Sengkolo sihir, santet, teluk, dan lainnya. Pelet dan lainnya itu termasuk sengkolo. Untuk membersihkan diri seseorang. Contohnya seperti ini. Seperti anggap saja HP diri panjenengan. Kalau penuh dengan virus. Itu kan digunakan untuk apapun itu. Aktivitas kan susah. Lemot, susah dan lainnya. Itu butuh apa? Di-restart ulang. Sama halnya seperti diri seseorang. Diri seseorang kalau sudah penuh dengan energi negatif, diri panjenengan ada sengkolonya, ada terkena pelet, terkena sihir, terkena guna-guna, itu kan butuh dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan ya nanti efeknya apa? Rezeki susah, menjalin hubungan susah, rumah tangga berantem terus, tidak akur, pacaran selalu putus, mendekati lawan jenis susah. Nah itu. Kalau seseorang sudah terkena sengkolo seperti itu. Dengan cara apa? Diruat, dibersihkan. Dari Mita Love. Ki, kalau suami saya habis dipelet sama mantannya. Tapi sekarang pengen melupakan. Tapi kok semakin ingin lup. Maksudnya gimana? Oh gini. Atau pikir mungkin gini. Suami diri panjang terkena pelet dengan mantan. Ingin melupakan tapi semakin ingat atau gimana? Silakan dikirim kembali lebih jelas. Dari Fauza Fahmi asal bentar. Nah gini, kalau untuk ingin melupakan selingkuhannya itu mohon maaf sebentar. Untuk kalau ingin melupakan sama selingkuhannya dengan apa? Diikat hatinya. Supaya apa? Dia bisa lupa dengan selingkuhannya. Bisa lupa dengan orang yang mengguna-guna. Ngaten nggih? Itu bisa diikat sukmanya. Ngaten nggih Bu nggih? Dari Mita, semakin pengen lupa kok malah kepalanya pusing. Nah itu. Ya memang pengaruh dari energi pelet seperti itu. Kalau orang sudah terkena energi pelet kok ingin melupakan ya malah akan semakin ingat. Ngaten nggih? Yaitu memang harus dengan apa? Dibersihkannya
dibersihkan sukmanya dari energi yang bertujuan tidak baik. Ngoten nggih. Dari Pujiati, assalamualaikum. Pujianingsih gabung ki nggih. Selamat siang untuk Ibu Pujianingsih. Dari Sisil, perasaan David ke Sylvia bagaimana, apa blog aku akan dibuka? Waduh, kalau ini konsultasinya ke intim masalah sampai ingin dibuka blognya. Monggo silakan untuk Ibu Sisil atau siapa ini bisa konsultasi ke WA saja. Nanti saya perlu pertanyaan yang lebih detail, lebih jelas. Langsung konsultasinya ke WA. Pokoknya konsultasinya yang masih ngambang, bersifat terawangan, atau memperlihatkan dan lainnya saya sarankan langsung ke WA saja. Nanti butuh syarat-syarat yang perlu saya lengkapi. Ngoten. Dari Ayu Vero, Ki kalau suami nggak pulang karena didukunin mertua biar bisa sembuh dari pulang, bisa. Dengan apa? Dibersihkan sukmanya. Sebentar nggih. Mohon maaf, tadi saya tinggal sebentar. Ada yang ngetok pintu, ada tamu. Ini saya lanjut kembali. Ini tadi dari siapa nggih? Dari Mita, yang suami yang didukunin suami, apakah bisa pulang kembali? Bisa. Kalau didukuni ini tujuannya untuk melupakan istri, didukuni untuk ninggalin istri. Sebentar. Ya, kembali lagi untuk Mbak, tadi pertanyaan dari Mbak Ayu Vero nggih. Kalau didukunin suami bisa kembali atau tidak, Ki? Nah gini, kalau didukunin suami untuk kembali lagi itu diikhtiari bisa. Dengan apa? Kalau memang didukunin tujuannya untuk meninggalkan diri panjenengan, didukunin untuk menghancurkan rumah tangga, lupa dengan suami atau lupa dengan istri, itu bisa. Pokoknya ini kan halnya tujuannya tidak baik, berarti diguna-guna, dikirimi sihir supaya lupa dengan istrinya, supaya lupa dengan diri panjenengan. Itu bisa dengan apa? Diruat. Nanti kalau sudah diruat, dibersihkan diri dan sukma suami diri panjenengan. Nanti kalau sudah diruat, dibersihkan energi yang didukunin itu, nanti baru diputar giling, diikat hatinya, diputar giling supaya kembali, supaya ingat dengan rumah tangganya kembali. Ngoten nggih. Dari Fauzana, apakah suami saja dikirimi guna-guna Ki sama selingkuhannya? Kurang tahu, silakan bisa konsultasi ke nomor WA saja, nanti bisa saya jelaskan. Ngaten ya. Dari Sulastri, dari Ibu Sulastri, assalamualaikum. Saya mau tanya gimana hubungan saya sama Pak Dian. Konsultasi ke WA saja untuk Ibu Sulastri, karena ini tidak bisa saya jawab, hanya nama saja, perlu dilengkapi dengan wetonnya, namanya, tanggal lahirnya dan fotonya. Ngoten nggih. Dari Mita Love, nggak tahu Mbak. Caca, assalamualaikum, salam rahayu Mas. Nggih, dari Mbak Caca. Dari Mbak Lili, assalamualaikum Ki, apakah jika target sudah kita ikat sukmanya sudah 20 tahun, apakah masih bisa kita ambil? Sudah diikat sukmanya, maksudnya kalau diikat sukmanya, ngoten nggih. Sudah diikat sukmanya 20 tahun, apakah masih bisa kita ambil? Maksudnya diri panjenengan ini masih rumah tangga atau sudah pisah atau bagaimana nggih, Ibu Lili? Untuk Ibu Lili silakan nggih, saya sarankan langsung ke WA saja. Nanti perlu saya lebih detail untuk masalahnya. Saya dari bahasanya masih kurang bisa saya pahami, karena asal mengungki apakah jika target yang sudah kita ikat sukmanya 20 tahun, apakah masih bisa kembali? Berarti diri panjenengan ini sekarang pisah atau bagaimana? Nggih, silakan untuk Ibu Lili konsultasi ke WA saja. Nanti saya bisa lebih detail untuk tanyanya, ngoten nggih. Dari Mama Siska, Mbak Mita Love nggih. Suami itu kayaknya kena pengasihan dari cewek, Mbak, sampai lupa sama anak istri. Ada dua kemungkinan.
Jika suami atau jika istri kok lebih memilih wanita lain, ada dua kemungkinan. Jika tidak memang watak dari suami, ada dua kemungkinan lagi, ya memang terkena pengasihan. Ngoten. Karena gini, kembali lagi nggih. Mohon maaf agak terkena flu sedikit. Gini. Rumah tangga suami atau istri sampai rela meninggalkan pasangannya. Nggih, kemungkinan 100%-nya kemungkinan kalau tidak diberikan kenyamanan terkena guna-guna. Itu harus diteliti, harus dijeli, harus lebih jeli untuk melihatnya. Ngoten nggih. Dari Puje, Ki mohon alamatnya mana Ki? Kalau untuk tempat praktek saya ada di Jepara, Jawa Tengah. Monggo pintu rumah saya terbuka lebar untuk saudaraku semuanya yang ingin datang konsultasi ke sini. Ngoten nggih. Dari cara ikat sukma Ki dengan ritual pengikat sukmo. Lokasi mana? Di Jepara, Jawa Tengah. Dari Putri Sunda, Assalamualaikum Hadi, salam kenal nggih Mas, nggih. Ini lokasi mana nggih? Dari Mama Saka. Saya ada di Jepara, Jawa Tengah Ibu. Monggo silakan. Dari Mitalov, sama anak aku Mbak. Sekarang udah inget anak, tapi nek sama aku belum pateo eleng nom. Mersihin dulu nggih. Semoga untuk saudaraku semua yang saat ini menjalani hubungan rumah tangga diberikan ujian. Pasangan diri panjenengan ini nyeleweng, pasangan diri panjenengan ini neko-neko nggih, semoga pasangannya diingatkan kembali ngoten nggih. Nggih, kembali lagi nggih ini. Dari wong Kebumen, Assalamualaikum, salam kenal nggih, salam Senen dari wong Kebumen. Saya juga pernah main ke Kebumen itu di daerah Gombong Sruweng. Saya ada saudara di situ. Di Gombong Sruweng, untuk lebih tepatnya di desa mana lupa gak? Karanggedang atau mana itu nggih. Untuk daerah Kebumen, salam untuk saudaraku semuanya yang ada di Kebumen, di Gombong, di Sruweng. Desanya atau kampungnya Karanggedang atau mana itu nggih. Dari Pujiati, Assalamualaikum, gabung Ki, mau nomor WA-nya. Monggo silakan yang ingin konsultasi minta nomor WA-nya. Untuk nomor WA saya sudah ada di bio saya nggih. Di situ ada nomor saya. Dari Wulandari, Assalamualaikum Ki, Sri Lestari dan suami istri udah LDR, apakah masih bisa balikan? Bisa, monggo bisa diikhtiari. Untuk Ibu Wulandari saya sarankan tidak bisa saya jawab di live streaming karena ini bersifat perlu syarat-syarat yang perlu dilengkapi, contohnya nama, waton dan lainnya. Silakan Ibu Wulandari saya arahkan kalau ingin konsultasi ke nomor WA saja, ngoten nggih. Dari Murniati Karir nggih. Dari Yunita, Aldo suami apakah benar-benar mau meninggalkan Dewi, apakah cuma amarah saja? Kurang paham. Silakan Ibu Yunita biar bisa lebih detail, kalau ingin konsultasi saya arahkan silakan konsultasinya ke nomor WA nggih. Dari Kayu, siang Gus hadir Batang nggih, salam dari Batang nggih. Dari Lili, pembantunya pelakor sudah mengikat sukma majikan suami. Ibu Lili saya arahkan ya langsung ke WA saja. Saya bingung memahami konsultasinya, bingung. Saya bingung memahaminya, bingung. Silakan ke WA saja. Dari wong Kebumen, Ki mau tanya, mantan saya kok sama sekali nggak mikir anak kandung ya, bagaimana Ki, dia apakah ada nggak inget? Kalau untuk itu bisa diingat, tapi kalau sudah mantan suami ngoten nggih, kalau untuk mengingat anak itu harusnya wajib. Karena apa? Darah dagingnya masih melekat di anaknya. Tapi kalau kenjenengan mungkin itu kalau sudah putus nggih sudah, tapi kalau anak nggih masih harusnya. Dari Ahmad, buat dagang yang gimana Gus? Kalau untuk dagang bisa dengan pelarisan Wijoyo Niyogo. Itu nanti diri panjenengan saya berikan pegangan. Bisa dengan menggunakan pegangan sarana mustika Wijoyo Niyogo. Khusus untuk dagang, usaha, jualan, bisnis dan lainnya. Dari Pujiti, Assalamualaikum, gabung Ki, alamatnya mana? Saya ada di Jepara, Jawa Tengah Ibu. Monggo silakan.
Ibu Lili saya arahkan ke WA saja. Dari Ahmad Buah Dagang tadi sudah, dari Ibu Yunita. Saya arahkan ke WA saja. Nanti bisa saya jawab di WA ngoten nggih. Dari KYRU, Gus, lihat calonku Irawan Bintoro atau aslinya Suyonto. Lihat, silakan bisa konsultasi ke WA. Itu butuh syarat yang perlu dilengkapi, nanti nama, weton dan foto. Silakan saya arahkan ke nomor WA nggih. Dari Arya siang Ki, nggih selamat siang. Dari Ibu Pujianisi, gabung Ki, mohon alamatnya. Saya ada di Jepara Jawa Tengah. Kalau ingin konsultasi lebih detail silakan bisa menghubungi ke nomor WA ngoten nggih Ibu Ningsih, Ibu Pujiati nggih. Dari Ferry Irawan, kalau ingin kawin 2 tapi istri tak merestui gimana caranya? Ya jangan. Ya solusinya jangan, karena menikah lagi harus ada restu dari istri pertama. Dari Nina, Assalamualaikum Ki, kalau jarak jauh bisa. Ya diri panjenengan mendoakan meski seandainya diri panjenengan punya keluarga di Jawa seandainya. Keluarga meninggal di Jawa, diri panjenengan ada di kota Jakarta seandainya. Berdoa kan tetap akan bisa meskipun jaraknya jauh. Karena ritual itu adalah doa. Tapi kalau ritual memang membutuhkan nama, weton dan fotonya. Dari Puji Ki, alamatnya di mana? Saya ada di Jepara Jawa Tengah Ibu. Monggo silakan. Dari Sri Aini, Assalamualaikum Ki, kapan ya Muhammad Abyan ngasih kabar Sri? Silakan konsultasi ke nomor WA Ibu. Nomor WA-nya mana Ki? Nomor WA saya silakan diri panjenengan bisa klik itu. Ada akun saya Ki Jamas Paranormal Jawa itu. Silakan diklik, di situ sudah tertera ada nomor saya. Di deskripsi atau di profil saya di situ sudah ada nomor WA saya. Silakan. Dari Meta Jayanti, Ki, perasaan Firman ke Meta apakah dia serius? Langsung konsultasi ke nomor WA. Karena ini bersifat terawangan, butuh melihat di dalam diri seseorang itu butuh nama, weton dan foto. Kak, kalau jarak jauh bisa dari Mbak Nina nggih. Dari ABK dan minyak pelet Mas ada. Dengan minyak pelet bisa dengan bulu perindu, minyak pelet ada nggih. Mohon alamatnya ada di Jepara Jawa Tengah Ibu. Silakan bisa langsung WA nggih. Mbak Lili silakan konsultasi ke nomor WA. Aslinya Suyanto ini benar-benar atau cuma main-main? Dari KKYRU. Silakan konsultasi ke nomor WA saja. Saya arahkan ke nomor WA. Pokoknya bersifat terawangan ke nomor WA. Dari Wawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Nina, Assalamualaikum. Ki, kalau jarak jauh bisakah? Target di Jerman. Kalau untuk jarak jauh saya menjelaskan dulu nggih. Ikhtiar apapun itu jarak jauh bisa. Tapi saya bukan Gusti Allah yang memberikan jaminan bisa dan tidaknya. Keberhasilan insya Allah bisa, tinggal niat seseorang. Tapi kalau yang ditanyakan ikhtiar jarak jauh bisa atau tidak? Bisa. Insya Allah bisa. Assalamualaikum Ki, waalaikumsalam. Dari Sugiyarti nggih. Jangan percaya yang ginian, betapa bodohnya percaya sama manusia tentang jodoh. Karena jodoh rezeki hanya Tuhan yang tahu. Ya tadi kan sudah saya jelaskan. Nggih. Saya kalau ditanya jodoh, saya tidak bisa melihat jodoh seseorang. Karena semuanya itu rahasia Gusti Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa? Kalau kita ingin jodoh, ya kita buka aura diri panjenengan. Ya nanti kalau sudah terbuka auranya, diri panjenengan akan ketemu jodoh. Ketemu jodoh apa? Seperti ini. Kalau diri panjenengan auranya terbuka, orang melihat diri panjenengan senang. Secara tidak langsung, itulah yang mendatangkan jodoh. Saya tidak pernah berbicara saya bisa mendatangkan jodoh. Tidak pernah. Terus rezeki, saya tidak pernah memberikan rezeki. Tadi di awal sudah dijelaskan. Ada yang konsultasi tadi, tanya rezeki ke depannya, saya jawab tidak bisa. Saya tidak mau membantu orang yang untuk melihat ke depan rezeki. Saya tidak pernah. Tapi rezeki itu bisa diikhtiari dari saat ini. Kalau ingin rezekinya lancar, contohnya apa? Usaha yang benar. Tadi sudah saya jelaskan, makanya kalau penjelasan dipahami ngoten nggih. Dari It's Me. Dari Wawan, Mas mau nanya istri yang pergi biar kembali lagi gimana caranya? Diputar giling, ngoten.
Nggih, tadi nggih. Dari Ibu Puji untuk alamatnya silakan bisa langsung WA nggih. Dari Nina tadi sudah saya jelaskan nggih. Dari Sugiyarti, assalamualaikum Ki, waalaikumsalam. Dari Novianti, Ki, saya mau nanya, suami saya Faraid apakah bisa kembali? Jika diikhtiari bisa, dengan apa? Dengan putar giling sukmo, ngoten bisa. Ibu Puji kirimnya waduh. Ibu Puji ini ngirimnya mungkin 20 kali ada. Tidak apa-apa nggih. Dari Indro Ki, Fiskiatur dan Indro bisa rujuk Ki. Kalau diikhtiari insya Allah masih bisa. Ngoten nggih. Dari Dina Jeparanya mana Ki, ada di tahunan nggih. DM ya Ki, nggih monggo silakan. Dari Hendri Jodoh. Nggih, monggo silakan. Untuk mengenai masalah jodoh, ikhtiar dengan saya itu saya tidak bisa memberikan jodoh karena saya bukan Gusti Allah. Tapi jodoh itu bisa diikhtiari. Contohnya seperti ini. Jika diri panjenengan ini auranya itu dibuka, aura pengasihannya terpancar, itu secara tidak langsung diri panjenengan akan mudah ketemu jodoh. Perlu digarisbawahi, mudah ketemu jodoh. Karena jodoh manusia tidak ada yang tahu jodoh kita siapa, jodoh kita di mana, ketemu jodohnya kapan, kita tidak ada yang tahu. Manusia hanya bisa berusaha. Seperti gambaran saja, ada orang seandainya diri kita ini di Jawa, kita tidak tahu jodoh kita siapa, tahu-tahu diri panjenengan merantau ke kota, tahu-tahu ketemu jodoh di sana, itu kan tanpa kita pikirkan. Nah, itulah namanya jodoh, ngoten nggih. Dari Sama Maniski hadir, mau nanya kalau untuk kenakalan remaja bisa nggak Ki disembuhkan untuk anak saya? Kalau untuk kenakalan itu masih bisa diikhtiari, bisa dilulukan hatinya supaya bisa nurut, bisa tunduk, ngoten nggih. Dari Bunda Asiki ada nomor WA, ada, silakan bisa langsung klik di profil saya, di situ ada kontak nomor WA saya nggih. Dari Uto Cokone WA bayar tidak. Ikhtiar dengan saya konsultasi tidak ada biayanya. Biayanya kalau ada itu jika diri panjenengan ikhtiarnya butuh diritualkan. Kalau diri panjenengan ingin tirakat sendiri, ingin ritual sendiri, saya tuntun tidak ada biayanya. Perlu digarisbawahi. Wah, ikhtiar dengan Ki Jamas pasti ada biayanya, tidak. Semuanya tergantung diri panjenengan. Ingin ikhtiar sendiri, saya tuntun, saya berikan arahan. Ingin diritualkan, akan saya ritualkan sesuai dengan diri panjenengan. Dari Uto Coko di Jepara, Jawa Tengah di tahunan, ngoten nggih. Silakan diri panjenengan bisa langsung WA, nanti bisa saya jelaskan. Dari Santi, pengen buat pacar nggak bisa nikah sama orang lain Bang. Kalau sudah jenengan seriusi bisa saya bantu. Tapi kalau sudah mantan tapi jenengan ingin menyalai biar tidak bisa menikah, mohon maaf saya tidak bisa membantu. Tapi kalau diri panjenengan ingin wanita, tapi kalau jenengan wanita ini sudah jenengan seriusi, sudah mau jenengan ajak nikah, ingin jenengan ikat hatinya supaya tidak cinta dengan orang lain, bisa. Tapi kalau dia sudah mantan diri panjenengan, tapi ingin menyalai supaya tidak bisa nikah dengan orang lain, mohon maaf itu menyalai orang, saya tidak bisa membantu. Dari Pujiati, Ki saya punya mantan, orangnya gimana namanya? Alah, silakan bisa langsung ke WA. WA baik gak? Tidak. Dari Cinta, Bang boleh cek perasaan Hasan ke Puji, konsultasi ke WA saja. Kalau yang mau, monggo. Kalau konsultasi seperti ini kan aneh. Contohnya diperlihatkan nama saja, gimana bisa tahu namanya seandainya Hasan dan Puji. Kalau saya menjawabnya ngawur ternyata Hasan dan Puji ini orang Surabaya, ternyata diri panjenengan ini orang Jawa Timur, ya kan? Orang Jawa Barat, ya kan aneh. Kalau nama kan tidak bisa. Tapi kalau diperlihatkan foto, nama dan weton, nah itu baru bisa menjawabnya. Silakan untuk saudaraku semuanya. Biasanya kalau yang konsultasi yang jelas, yang memang serius, biasanya langsung ke WA. Silakan bisa langsung ke WA. Nah ini live streamingnya sudah mau sholat asar. Jadi mohon maaf untuk saudaraku semuanya yang sudah wah ini masih banyak banget nih yang konsultasi WA.
Nggih, mohon maaf untuk live streamingnya mungkin saya akhiri sampai di sini. Sekiranya dari saya pribadi, jika jawaban dari saya masih kurang jelas, kurang detail atau diri panjenengan kok susah memahaminya, silakan bisa langsung konsultasi ke WA saja. Konsultasi ke nomor WA saya tenang, tidak ada biaya mahernya. Diri panjenengan WA saya siang malam 24 jam boleh. Silakan, tidak apa-apa. Tapi perlu diingat, saya membalas ya tidak bisa langsung. Kalau saya pas lagi ada waktu, saya berjawab. Tapi kalau saya ada kesibukan, contohnya ada acara keluarga, ada tamu, terus ada acara lainnya, memang tidak bisa. Tapi tetap semuanya akan saya jawab. Pertanyaan dari diri panjenengan. Terima kasih. Salam dari saya, selamat menjalankan bulan puasa ini. Yang sudah menjalankan puasa semoga diberikan kekuatan, sehat jasmani dan rohani. Sebentar lagi mau waktunya buka puasa nanti jam 6. Semoga selalu berlimpah untuk diri panjenengan. Terima kasih, salam dari saya Ki Jamas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya.